taklim Arido dan para pemirsa yang saya hormati. Mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama bertaus. Mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari segala godaan syaitan yang tertutup. Ta'awudz dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada malam Jumat di pertengahan bulan Agustus ini dengan niat hanya satu, beribadah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima ibadah dan amalnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baru saja berlalu peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-77. Merupakan suatu anugerah rahmat dari Allah, bangsa kita merdeka. Dan untuk mengisi kemerdekaan itu kita wajib dengan sungguh-sungguh supaya apa? Tercapai masyarakat yang adil dan makmur, kemahrifah roh jinawi, tata tentrem kertara harja. Maka dari itu mari kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah ya Rabb kami. Kami datang ke tempat ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu. Kami serahkan diri kami, lahir dan batin kami, dengan atas petunjuk, tuntunan, bimbingan, serta perintahmu ya Allah ya Rabb. Demi kebesaran nama agamamu ya Allah. Berikan pula kebesaranmu kepada kami, sehingga kami tetap dalam keadaan iman Islam dan hanya bertakwa kepadamu ya Allah, sehingga engkau ridho kepada kami. Ya Allah ya Rabb, maafkan dan ampuni kesalahan serta dosa kami. Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kasih sayangilah mereka ya Allah ya Rabb, sebagai mereka kasih sayang kepada kami sehingga kami masih kecil. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami penerus daripada pejuang-pejuang kemerdekaan, dan selalu kami bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ya Allah ya Rabb, tiada daya dan upaya dalam usaha kami, perjuangan kami,
kalau engkau tidak meridhoinya. Maka ridhoilah kami ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah wa kulinatin salih wa salihat. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa jiwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa karabati wa sahabati. Wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib. Wa bil khususan ila arwahi wa ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khaladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil wa bil malaikatul muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna inna sina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la qatalana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salim maridho para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita memperingati dan merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77, tetap di dalam diri baik itu lahir maupun batin bangsa kita ingin supaya rakyatnya adil dan makmur, negaranya adil dan makmur, bangsanya adil dan makmur. Tidak dengan begitu saja keadilan dan kemakmuran bisa dicapai oleh suatu bangsa atau negara tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh, tanpa niat yang luhur, karena keadilan dan kemakmuran itu harus didasari oleh keimanan, dan khususnya bagi kita umat Islam sudah mempunyai dasar iman dan Islam, maka sebetulnya keadilan dan kemakmuran itu mudah dicapai. Allah sendiri memerintahkan salah satu nabi dan rasulnya, yaitu Nabi Syuaib, untuk berlaku adil. Misalnya dalam jual beli, baik takaran, timbangan atau sukatan. Dan kita umatnya Rasulullah SAW bukan hanya adil dalam soal jual beli, tapi adil pada diri sendiri, adil pada orang lain, dan berlaku adil kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perlu kita hayati benar-benar, sebab adil dan keadilan ini harus kita laksanakan, jangan hanya ucapan. Adil atau satu keadilan harus didasari oleh kesadaran. Kesadaran hati, akal, dan jiwa. Artinya kita telah jujur. Tidak akan orang bisa berbuat adil kalau tidak jujur. Tidak akan bisa berbuat adil pada dirinya, pada orang lain, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla, dengan catatan berdasarkan kejujuran. Karena sudah mulai sadar hatinya, sadar akalnya, sadar jiwa. Ini penting. Kenapa saya menyampaikan tentang adil? Karena dengan adil ini pasti akan makmur. Tidak akan makmur tanpa adil.
Karena apa? Makmur hanya untuk sebagian kecil dari manusia. Maka itu bukan adil. Tapi adil itu makmur untuk seluruh manusia. Apalagi umat Islam. Dengan adanya perintah dari Allah selain sholat yaitu zakat. Itu merupakan salah satu pelaksanaan kita berbuat adil. Menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Karena sebagai rasa syukur kepada Allah, Allah memerintahkan zakat. Selain zakat, ada amal dan sedekah. Apabila umat Islam yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Islam seutuhnya, maka sebetulnya tidak ada umat Islam yang hidupnya terpuruk, yang hidupnya sengsara, dan tidak ada umat Islam yang hidupnya berlebihan. Dia akan selalu melihat kepada yang tidak mampu, sehingga dia bisa berbuat banyak, beramal dan bersedekah, menafkahkan rizkinya di jalan Allah, menolong orang lain. Nah, di sini penting, adil ini tidak hanya sama rata. Adil itu bukan semuanya sama. Adil di sini harus ada kebijakan atau bijaksana. Sehingga apabila keadilan ini dibarengi dengan kebijaksanaan, adil dan bijaksana, baru itu namanya sesuai dengan kehendak Allah. Contoh saja, kalau kita membagikan ada misalnya tasyakuran atau hajatan. Tidak sama bagian anak-anak dan orang tua. Tapi semuanya dibagi. Hanya tidak sama porsinya. Nah, itu namanya bijak. Bijaksana. Semuanya dibagi, itu adil. Tapi ada pembagian. Seperti halnya juga dalam pembagian waris. Dalam pembagian faraid, berapa perempuan, berapa laki-laki. Itulah namanya adil dan bijak. Laki-laki satu pikulan, perempuan satu gendong. Dan itu ketetapan dari Allah, bukan dari Rasulullah. Apalagi dari manusia. Allah menetapkan karena Allah yang maha adil dan maha bijaksana. Seperti pemerintah saja menggaji. Ada tingkatan kita, tingkatannya. Mungkin ada eselon, ada golongan. Semuanya tidak sama, tapi semuanya dapat gaji. Adil. Bijaksana ini sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan pekerjaan yang dia laksanakan, yang dia pegang sebagai amanah. Jadi disinilah penting adanya adil dan bijak. Kita pada diri masing-masing, apakah sudah berbuat adil dan bijak? Kalau pada diri sendiri saja belum bisa berbuat adil dan bijak, bagaimana terhadap orang lain? Dan mustahil adil dan bijak kepada Allah Azza wa Jalla. Adil dan bijak pertama dari diri pribadi. Adil di sini yang pertama sekali dalam asupan. Tubuh kita butuh asupan. Ada waktunya kita tetapkan secara adil dan secara bijak.
Makan secukupnya yang halalan thayyiban, tidak berlebihan. Makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Subhanallah. Itu adalah adil. Bijak, tidak berlebihan. Kalau asupan pada diri pribadi saja, belum bisa kita berbuat adil dan bijak. Jelas, badan atau tubuh kita akan mengalami kekurangan atau hal yang negatif. Bisa sakit, bisa kekurangan gizi, dan sebagainya. Penderitaan yang. Maka berlakulah adil dan bijak. Yang pertama itu pada diri pribadi masing-masing. Baru kemudian adil pada sesama manusia atau hablum minan nas. Jadi kalau pada diri sendiri sudah, baru dengan yang lain. Dan tidak ada orang yang bisa adil dan bijak berbuat terhadap orang lain kalau pada diri sendiri saja belum bisa berbuat adil dan bijak, apalagi kepada Allah. Itu suatu hal yang mustahil. Semuanya adalah rekayasa. Kita sudah belajar tentang kesehatan. Kita sudah belajar tentang halalan thayyiban. Di sini kuncinya. Sebab keadilan ini akan memberikan kemakmuran. Pada diri kita kalau makmur berarti sehat. Adil akan memberikan kemakmuran. Dan kalau dijaga terus kemakmuran pada diri kita, akan merasakan kebahagiaan. Terakhir, apabila diterima oleh Allah ibadah-ibadah dan amal kita, karena kita sudah juga berbuat adil dan bijak terhadap Allah, maka Allah akan turunkan kesejahteraan. Jadi doa yang kita sering ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, itu akan tercapai. Selamat dan sejahtera dunia maupun akhirat, karena kita berbuat adil dan bijak. Pertama pada diri kita, kedua kepada orang lain, dan ketiga kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kepada diri kita mungkin jamaah atau para pemirsa umumnya sudah tahu. Tapi apa salahnya saya ingatkan supaya benar-benar dijadikan bahan untuk terus dipertahankan. Rasulullah sudah menasihatkan kepada kita supaya berbuat adil karena makan untuk hidup. Maka kata Rasulullah, makanlah sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Makanlah yang baik-baik secukupnya. Itu adil dan bijak. Tambah lagi, jangan kau keluar dari pintu rumah sebelum kau isi perut. Karena di zaman Rasulullah, semua orang keluar dari pintu rumah itu mau menuju masjid beribadah, sholat 5 waktu. Jadi sebelum mengerjakan sholat, isi perut.
Mau sholat subuh pagi-pagi. Diisi lagi. Sebab kadang-kadang saat itu di zaman itu Rasulullah sampai waktu duha di masjid. Bayangkan dari pagi. Kalau perut nggak diisi. Kemudian kita nunggu waktu duha, sholat duha baru pulang. Pasti akan jatuh sakit. Zaman dulu nggak ada istilah masuk angin. Hanya bangsa kita menyatakan masuk angin. Tiap saat juga angin masuk. Kalau nggak ada angin masuk, mati kita. Karena kita perlu udara. Menghisap O2. Mengeluarkan CO2. Jangan salahkan angin. Kamu akan cepat mati. Kenapa? Engkau telah kufur nikmat Allah. Siapa yang menciptakan angin? Allah. Begitupun hujan. Siapa yang menurunkan? Allah. Engkau mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang berikan. Dijamin. Selain umurmu pendek, hidupmu akan sengsara selamanya. Apalagi nanti di akhirat, di dunia saja sengsara. Jangan menyalahkan apa yang Allah ciptakan. Hati-hati. Tidak boleh. Kita harus mensyukuri nikmat. Kalau udah jangan dibilang masuk. Saya telat makan. Udah. Mau di stop angin masuk. Mati kamu. Saya telat makan. Atau saya melanggar pantangan. Atau saya terlalu capek, lelah, dan segala macam. Jangan menyalahkan angin. Oh buktinya itu angin di kerok merah. Mana ada angin warnanya merah? Enggak ada. Siapa yang bisa membuktikan, menunjukkan angin warnanya apa? Enggak ada. Sama seperti kalian. Bisa enggak memegang ucapan saya? Hanya bisa ngedengerin. Siapa yang bisa memegang ucapan orang? Luar biasa. Bukan manusia. Alin kali ya. Makhluk jadi-jadian. Ucapan nggak bisa dipegang, hanya didengar. Kita adil pada diri sendiri. Dan bijak. Nasihat Rasul itu luar biasa. Kita harus bisa menjaga kondisi badan kita. Artinya kesehatan kita. Kalau kita sudah bisa menjaga kondisi kesehatan kita, berarti kita sudah mulai adil dan bijak terhadap diri kita. Itu baru satu hal. Yang kedua, adil dan bijak sesama manusia. Kita diberinya panca indera. Kita diberinya organ tubuh. Gunakan semua yang telah Allah berikan ini secara adil dan bijak. Kita berhubungan sesama manusia. Jangan sampai menyinggung perasaan, menyakiti hati. Sebab apa? Kalau kita ingin dihormati orang, hormatilah orang. Kalau kita ingin disenangi, senangi. Kalau kita ingin disayang, begitu pun. Kalau ingin ditolong, kita harus menolong. Itu namanya adil. Nah, bijak di sini sesuai dengan kemampuan. Tidak ada paksaan. Itu artinya bisa bijaksana di dalam hubungan antara manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Gunakan tangan kanan untuk memberi dan menolong. Kedua belah tangan untuk membantu. Dan sebagainya dan sebagainya.
Kalau kita sudah bisa menempatkan apa yang ada dalam diri kita ini untuk berbuat adil dan bijak, maka hablum minan nas akan tercapai dengan baik. Kalau antara diri pribadi dengan orang lain atau sesama manusia sudah terjalin adil dan bijak, maka masyarakat pun akan menikmati keadilan dan kemakmuran. Kemakmuran itu bisa dicapai apabila kita adil dan bijaksana. Jadi kalau di antara manusia dengan manusia sudah bisa berbuat adil dan bijak, baru kita sekarang adil dan bijak kepada Allah. Apa adil dan bijak kepada Allah? Waktu ibadah yang wajib sudah ditentukan. Kita harus berbuat adil. Bersegeralah apabila ada panggilan Allah dan Rasul. Dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Itu berarti adil. Karena apa? Hablum minallah ini, kalau tidak didasari dengan adil dan bijak, yang tadi bisa adil apabila sadar hati, akal, dan jiwa. Jujur. Nggak akan bisa. Apabila kita ingin berbuat adil dan bijak kepada Allah, maka pegang amanah Allah. Apa amanah Allah? Allah berfirman, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Itu amanah dari Allah. Adil, waktunya ditentukan. Tidak sepanjang hari. Ada waktunya kita hablum minallah. Ada waktunya kita hablum minannas. Ada waktunya kita beribadah. Artinya yang ditetapkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulnya, ada waktunya kita berikhtiar berusaha atau berniaga dan bekerja. Jadi harus benar-benar kita ini adil dan bijak dalam segala. Sehingga Rasulullah sendiri mengingatkan kepada umatnya, bukan pada manusia. Pada umat yang mengaku umat Islam, i'malid dunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Carilah duniamu sebanyak-banyak, seolah-olah kamu akan hidup kekal abadi. Tapi ingat, hari akhiratmu, mungkin engkau besok pagi mati. Ini satu falsafah di mana ditanamkan keadilan dan kebijaksanaan pada umatnya. Jadi jangan kita hubbud dunia, tapi juga tidak boleh hubbul akhirat. Dunia dan akhirat harus sejalan. Bekal akhirat adalah di dunia. Kita disuruh beribadah, mencari nafkah ibadah, hidup ibadah, dan macam-macam apapun. Kalau udah diniatkan ibadah, Allah akan senang kepada kita. Selain ibadah-ibadah yang wajib.
Seperti sholat, zakat, puasa, haji apabila mampu. Hidup dan kehidupan kita juga itu adalah merupakan ibadah. Jadi kalau amanah Allah ini ibadah, kita laksanakan dengan benar, berarti kita telah berbuat adil kepada Allah. Bijaknya apa? Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Bersegera apabila ada panggilan dari Allah dan Rasul. Sebab tidak akan mungkin kita akan bisa makmur, apalagi sejahtera, kalau tidak diasari oleh adil dan bijaksana. Diawali dari diri pribadi masing-masing. Kemudian hablum minanas di antara manusia. Dan yang terakhir hablum minallah. Barangkali ada yang mau bertanya? Maaf para pemirsa, Anda tidak bisa langsung untuk berkomunikasi, hanya bisa mendengar dan melihat, memperhatikan. Kebetulan ada jamaah. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau bertanya kiat, syarat utama. Kita ingin berbuat adil dan bijak, harus jujur. Syaratnya jujur, harus sadar hati, akal, dan jiwa. Kembali lagi kepada pelajaran atau tausiah yang lalu. Ya. Jangan mengikuti Rasul, nggak akan sanggup. Jangan dibuat contoh, Anda tidak akan mampu. Jangan. Sampai taruh batu segala macam, mau ditaruh batu di perutmu. Nggak akan ada. Ya. Karena keadaan saat itu adalah serba kekurangan. Seorang Rasul sengaja menahan laparnya karena tidak ada yang dimakan. Bisa saja beliau minta kepada Allah, turunkan makan, bisa. Tapi beliau sadar, jujur, apa adanya. Allah gerakkan sahabatnya membawa makanan. Tapi sebelum dimakan ada yang minta, diberikan. Mau. Bisa enggak Anda seperti itu? Mustahil. Munafik. Gak bakal ada yang sanggup. Malah yang ada juga disembunyikan. Bahil. Medit. Jadi di sini kita jangan kemudian mencontoh yang kita nggak sanggup. Makanlah sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Halalan thayyibah. Waktunya udah ditentukan. Subhanallah, nikmat sebetulnya, nggak ada yang susah. Tapi manusia sudah nggak bijak lagi. Udah tahu itu bakal mudarat ke dalam diri kita, dimakan juga. Ya kalau di hari itu dibuatnya pantangan, karena tidak thayyiban. Nah, ini awal kemunafikan. Silakan. Anda melanggarnya, saya nggak akan melarang. Tapi ibadah. Doa Anda, Allah tolak. Karena sudah munafik. Awas pemirsa.
Kemunafikan akan mencelakakan dunia akhirat. Karena kemunafikan memberikan mudarat. Tetap berpegang teguh. Halalan thayyiban dalam segala hal. Dalam mencari rezeki harus halalan thayyiban. Caranya tadi adil dan bijaksana. Jangan mau kena tipu daya syaitan. Apalagi ada peribahasa. Jangan kata Pak, yang halal katanya ya. Yang haram aja susah. Tuh. Ini manusia jelas kafir. Jadi orang yang berbicara seperti itu adalah orang-orang kafir. Tertolak keimanannya. Dia yang termasuk nanti di dalamnya adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Murtad. Allah memberikan kepada orang yang beriman Islam apapun yang diminta. Tidak akan pernah kelaparan. Tidak akan pernah susah. Jadi kalau ada orang Islam mengaku beriman, masih susah dan kelaparan, bohong keimanannya. Bisa dipertanyakan. Ini saya keras karena adil dan bijaksana ini harus ditanamkan di dalam diri kita lahir maupun batin. Apalagi cita-cita bangsa kita keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Adil makmur. Nah, kita juga adil untuk diri pribadi. Nanti kalau ada diri pribadi, keluarga. Udah keluarga, tetangga, jiran. Dan sebagainya. Kalau tidak dimulai dari diri pribadi, enggak bisa. Tidak akan bisa tercapai hebatnya kayak apa. Orang yang memperkaya diri, tidak memperhatikan orang lain. Jelas, tidak berbuat adil dan apalagi bijaksana. Adil pun enggak. Kenapa? Dia tidak mau memperhatikan yang lain. Hanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, tolong diingatkan. Kemunafikan seseorang itu dari hal-hal yang menyangkut keadilan dan kebijaksanaan. Kita ukurannya makan satu piring. Kita ngambil sengaja lebih banyak. Akhirnya nggak habis. Ini udah jelas. Sudah tidak adil dan tidak bijak. Kita ukurannya sepiring. Ambil aja dulu setengah piring. Oh, masih terasa cukup. Nambah lagi sedikit. Hingga cukup. Cukup itu lebih baik daripada berlebih atau kurang. Namanya cukup. Segalanya kalau cukup, Allah akan memberi, akan mencukupi kita. Lahir maupun batin. Tidak akan pernah kita keluh kesah. Tidak akan pernah kita sengsara. Karena Allah mencukupi. Tapi dasarnya harus berbuat adil dan bijak. Jadi orang yang ibadahnya tumanina itu pasti dicukupi. Orang yang ibadahnya benar disantuni. Orang yang dalam ibadahnya khusyuk disayang. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa. Dalam hidup dan kehidupan kita saat itu ibadah.
kita ibadahnya minimal cuma nina. Akan dicukupi mudah urusannya semua. Tidak akan ada hambatan. Apalagi kalau kita benar. Subhanallah. Disampuni. Dan kalau khusyuk jelas disayangi Allah. Nah, kita kejar target ini maksimum khusyuk. Yang salat saja kalau khusyuk dapat surga Firdaus. Di dunia sendiri dapat surga Firdaus. Apa itu? Sejahtera hidupnya di atas bahagia. Dan nanti di akhirat, subhanallah, surga yang lebih daripada di dunia. Dan doanya ya makbul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selamat dan sejahtera. Aman sentosa. Tanpa hisab. Diwafatkan bukan dimatikan. Bukan mati, dia wafat. Husnul khatimah. Alangkah nikmat. Jadi hati-hati dalam kita memupuk di dalam diri kita melalui hati, akal, dan jiwa. Tanamkan keadilan dan kebijaksanaan. Haus ya buru-buru minum. Jangan nanti aja. Kamu. Anda nih lagi ke talim gini. Kebetulan makan tadi habis asar. Dari rumah harus bijak. Bawa. Ya. Apa kayak untuk ganjil perut. Sebelum nanti nasi padang makan. Ya, jangan ngarepin biar nanti bahas satu bungkus habis. Karena kelaparan. Malah bisa-bisa nggak masuk. Bawa. Malu di hadapan jamaah ke belakang. Tidak sampai 1 menit, telan, buru-buru minum, duduk lagi. Nggak merasakan lapar. Itu orang yang bijak. Adil, dia bawa makanan. Kalau perlu tanya sebelah, kamu lapar enggak? Kasih. Tapi gantian ke belakangnya, jangan bareng-bareng. Itu penting sekali loh. Jangan berpura-pura. Jangan menyengsara diri kita baik lahir maupun batin. Itu artinya orang yang tidak berbuat adil. Apalagi bijak. Nah, disinilah penting. Alhamdulillah. Saya mendapatkan judul adil dan bijaksana ini sebagai tolak ukur maju tidaknya pribadi kita, maju tidaknya bangsa kita, kalau di antara manusia ini semuanya bisa berbuat adil dan bijaksana. Selagi hanya keadilan saja, tidak ada bijaksana, tidak akan. Dia akan mencapai bahagia, apalagi sejahtera. Dan tidak ada bijaksana tanpa adil. Ayo siapa yang mau bertanya? Ya. Dia tidak adil. Tidak adil. Kalau sudah tidak adil, udah jelas nggak bijaksana. Rugi dua-duanya. Orang yang nggak adil pasti nggak bijak. Dan nggak ada orang yang bijak tapi nggak adil, nggak ada. Adil pasti bijak. Kalau tidak adil, tidak akan ada bijak.
Orang yang bisa membagi waktunya karena orang adil. Digunakan apa waktu itu? Yang bermanfaat itu artinya bijak. Itu ya. Karena dalam kita menguraikan tentang adil dan bijaksana ini sebetulnya panjang lebar, cuman saya ambil garis-garis besarnya saja. Supaya apa? Anda nggak merasa jenuh. Dan Anda bisa menimbang-nimbang sendiri. Nah sekarang, Anda mengambil sesuatu dengan tangan kiri. Apakah itu adil? Pakailah tangan kanan. Memberikan juga pakai tangan kanan. Ngegaruk misalnya ya. Bagian tertentu, ya harus adil. Tangan mana yang bisa menggaruk di situ? Waduh, nggak bisa dua-duanya. Minta tolong orang lain. Tolong garukin di sebelah sini. Itu adilnya bijak. Karena diri sendiri udah nggak bisa menggaruk. Jangan mencari sudut tembok geruk-geruknya. Kayak kuda atau sapi atau kerbau ya. Nggak boleh, kita manusia. Dan ada orang di situ. Tolong ini, aduh, punggung saya nggak bisa pegang oleh tangan. Tolong garukin sebelah mana? Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Kebetulan yang habis ngegaruk, gue juga gak nih. Garukin sebelah mana? Pantat. Ya. Jadi jangan kita ini merekayasa. Jangan merasa mampu. Padahal sebetulnya enggak, berarti itu tidak adil. Katakanlah yang benar adalah benar. Yang salah adalah salah. Tidak boleh kita mencampur aduk. Yang hak adalah hak. Yang batil adalah batil. Yang halal adalah halal. Yang haram adalah haram. Jangan dicampur aduk. Itu orang yang namanya adil dan bijaksana. Alhamdulillah seperti sekarang pada umumnya udah pada pakai seragam, minimalnya putih atasnya, menunjukkan kesucian. Putih bukan tulang, merah bukan darah putihnya, putih kesucian. Merah itu semangat, semangat yang suci. Jadi perjuangan semangat ini suci. Untuk apa? Mencapai kemerdekaan supaya tercapai keadilan dan kemakmuran bangsa. Jadi merah itu semangat. Putih kesucian. Ya nggak apa-apa kalau lagu isi merah darahku putih tulangku ya. Hitam rambutku. Kalau yang ada rambutnya, kalau yang botak. Jadi barang siapa sudah bisa berbuat adil dan bijak pada dirinya, minimal dia akan makmur. Apa makmur pada diri itu? Sehat. Subur. Akalnya cerdas. Sejahtera. Dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Diawali dengan itu. Tapi kalau kita tidak adil, makanya termasuk Al-Asr itu, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi demi masa. Itu orang yang nggak adil. Orang yang beriman itu pasti adil. Orang yang beramal soleh itu pasti bijak. Jadi orang kalau ingin dibuat
disebut beramal soleh, dia harus bijaksana dalam beramal atau bersedekah. Dia adil kalau dia beriman. Apalagi imannya iman Islam. Subhanallah. Ayo siapa yang bertanya? Sebab dengan pertanyaan Anda itu akan ada ilmu lagi. Saya ilmunya terbatas. Jadi bisa berbuat adil dan bijak apabila Anda jujur dan amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang adil dan bijak. Beliau tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Beliau hanya minta kepada Allah. Karena pada saat itu siapa yang mau diminta tolong? Ya. Keluarganya, masyarakatnya semua memusuhi. Yaitu orang-orang kafir Quraisy. Hanya beberapa orang jadi pengikut. Dan semua diboikot dalam segala hal. Jadi hanya minta kepada Allah. Beliau bijak. Ya. Beliau tidak pernah mengeluh atau berkeluh kesah. Menyadari keadaan. Nah, kita sebagai umatnya. Enak sekarang ini. Apapun mudah didapat. Tapi ingat, harus dengan cara halalan thayyiban. Dan Anda enak bisa beramal, bisa bersedekah, bisa apa saja. Ya. Zaman itu enggak. Semuanya serba terbatas. Serba kekurangan. Dan selamanya di sana itu paceklik. Karena daerah tandus. Di kita ada subur. Cuman belum makmur. Kita ini subur. Belum makmur. Kenapa? Hilang keadilan. Hilang kebijaksanaan. Mudah-mudahan. Dengan berumur tambah kemerdekaan kita. Sesuai dengan usianya, tapi jangan disamakan dengan usia manusia. Ya. Manusia yang udah 77, gimana mau adil? Gimana mau bijak? Dia sudah tidak ada daya upaya. Kebanyakan sudah menunggu waktu. Batu nisan udah disiapkan, ya. Kain kapan udah dalam koper, ya. Tapi kalau manusia ini mau berbuat adil dan bijak, umur bukan jadi pedoman. Bukan jadi batasan. Tapi umur justru mematangkan amal-amal dan ibadah. Begitu kalau kita sudah bisa berbuat adil dan bijak pada diri kita. Adil dan bijak kepada sesama manusia. Adil dan bijak kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga akan memberikan keadilan dan kebijaksanaan. Sampai dinyatakan. Sekalipun itu hanya sebesar biji zarah. Akan diperhitungkan pahala. Begitupun berbuat dosa. Walaupun hanya sebiji zarah. Akan ada sanksinya. Oh. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah
yang ingin jadi hamba-hamba Allah, maka adil dan bijak ini jangan sampai terpisah. Jangan sampai terpisah. Niat harus kuat. Kemampuan ditingkatkan. Sehingga keadilan dan kebijaksanaan akan ada pada diri kita. Usia tua atau lanjut bukan hambatan. Justru di situ dia bertambah khusyuk. Dia tahu sendiri kalau khusyuk. Surga Firdaus. Khusyuk di dalam segala ibadahnya khusyuk. Amalnya khusyuk. Subhanallah. Karena kekhusyuan ini tidak mudah dicapai. Kalau tidak, kita mempunyai dasar. Dasarnya tadi adalah adil dan bijaksana. Ayo, siapa yang mau bertanya? Makanya benar sekali dirumuskan Pancasila itu. Subhanallah. Itu semuanya tidak lepas dari asas yang ada pada Al-Quran. Pada kitab Allah. Dan pada kitab-kitab sebelumnya. Semuanya dari sana. Sehingga tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Dan azas Pancasila itu. Azas. Yang diridhoi Allah. Tidak ada azas dimanapun, di negara manapun di dunia ini. Indonesia yang benar-benar ingin mendapatkan ridhonya. Kemajemukan di dalam berbangsa dan bernegara. Dan keyakinan-keyakinan atau kepercayaan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing tidak diganggu. Kita hormati. Itulah Islam yang sebenarnya. Kecuali dia memerangin kita. Kita wajib membalas. Tapi kalau dia tidak memerangi kita, nggak boleh. Kita memerangi orang yang tidak berbuat zalim terhadap kita. Islam yang sebenarnya, yang imani adalah selalu saling menghormati sesama manusia. Jadi kalau ada orang non-muslim, jangan bilang, oh si kafir itu nggak boleh. Udah dia non-muslim aja, titik udah. Ya. Sebab di dalam Islam sendiri banyak yang kafir. Yang mengkufuri nikmat Allah itu kafir. Yang jarang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu kafir. Yang egois itu kafir. Kufur nikmat Allah. Apalagi menentang hukum-hukum Allah. Mutlak. Orang Islamnya sendiri. Tapi pada nggak mau disebut kafir karena udah muslim ya. Udah mengucap 2 kalimat syahadat. Yang meninggalkan sholat itu kafir. Yang tidak mau membaca Al-Quran kafir. Karena menentang perintah Allah. Loh kenapa Pak? Loh Allah sudah memerintahkan ikra. Baca. Dia nggak mau baca. Kafir. Beribadah. Nggak ibadah. Ya kafir. Hanya KTP-nya aja Islam. Dalam pelaksanaannya. Non-muslim. Jadi kalau orang Islam seutuhnya. Dengan iman yang seutuhnya.
itu jadi contoh orang lain, apalagi orang itu non-muslim. Jadi orang-orang Islam yang berbuat nggak benar, dosa segala macam, itu oknumnya. Islam nggak seperti itu. Ya seperti sekarang aja polisi, oknumnya yang berbuat kejahatan, bukan polisi. Emang polisi bisa berbuat kejahatan? Enggak, polisi hanya sebutan, oknumnya. Begitupun kita manusia. Makanya benar nasihat. Nurutlah kepada kedua orang tua. Patuh kepada guru. Taat kepada Allah dan Rasul. Itu baru kita akan bisa adil dan bijak. Ayo siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Membahas tentang keadilan dan kebijaksanaan. Adil dan bijak. Itu tidak semudah seperti tangan dibalik. Ada dasar. Ada syariatnya. Ada tarekatnya. Ada hakikat. Jadi sekali lagi, kita bisa berbuat adil apabila jujur. Kita bisa bijaksana apabila amanah. Dan itu ada pada diri Rasulullah. Maka dikatakan uswatun hasan. Sekarang coba saja pada diri Anda sendiri. Ngantuk ditahan. Padahal udah enggak boleh. Itu berarti Anda enggak adil. Lapar ditahan. Enggak boleh. Harus adil pada diri Anda. Penuhi kebutuhan. Laksanakan kewajiban. Karena Anda, jiwa Anda mempunyai tanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Tapi secukupnya. Segala sesuatu. Kalau kita penuhi secukupnya, maka dia akan banyak manfaatnya daripada mudarat. Bahkan tidak akan ada mudarat, yang ada hanya manfaat. Tapi sebaliknya, kurang atau berlebih, sedikit manfaat, banyak mudarat. Ayo siapa mau bertanya? Seperti misalnya sekarang nih ya, pantas pakai kopiah atau pakai topi. Coba pakai kopiah ada songkoknya. Ikut majlis taklim pantas enggak? Oh dikebelakangkan gitu ya? Sama aja. Untung kalau ada orang nggak ngerti, waduh ini kebalik ke wajahnya, dibalikin malah patah ya. Makanya banyak orang yang naik motor kecelakaan, patah lehernya karena diputerin gara-gara topinya dikebelakangkan. Dikira kepalanya muter. Tuh. Ya,
Adab itu artinya yang beriman, beragama. Kalau yang ateis nggak bakal bisa. Karena dia tidak akan termasuk orang yang beradab. Tidak akan pernah mensyukuri nikmat. Jadi beradab di sini adalah yang selalu mensyukuri nikmat. Adil dan beradab. Ya. Ya. Adab bukan berarti sopan santun lain. Bukan. Sopan santun itu hanya bagian kecil dari adab. Adab itu adalah pendidikan manusia seutuhnya berdasarkan keimanan. Nah, umat Islam sendiri iman ada 6 ya. Jadi berdasarkan yang 6 itu. Cuma nanti dia bilang, ya, apa ya namanya itu ya. Tidak disebut seperti orang yang beriman Islam, Bu. Adil dan beradab di sini sebetulnya ditujukannya khususnya bagi orang-orang yang beriman. Sebab hanya umat Islam yang mempunyai landasan keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan qada takdir. Nah, di sini beradabnya. Punya landasan. Tapi awas bukan sopan santun. Ada landasan hidup dan kehidupan. Engkau ada karena Allah ciptakan. Itu ya. Betul sekali. Iya. Betul. Betul. Tergantung dari niat dan kesungguhan. Artinya tingkatkan kemampuan. Jangan saya mau sekedar, no, ini bahaya. Seperti kita dalam hidup kehidupan. Gimana saya bisa ini? Saya berarti engkau tidak bijak. Tidak meyakini kekuasaan Allah. Tidak punya adab. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Berbangsa-bangsa. Setiap bangsa mempunyai keyakinan sendiri. Setiap bangsa ada di situ orang-orang yang diutus oleh Allah. Para nabi. Kemudian setelah ada penyatuan-penyatuan dari bangsa, diturunkan Rasul. Itu ya. Tapi mereka semuanya tidak punya adab. Karena apa? Imannya lemah. Dia mengikuti nenek moyang. Jadi orang yang masih berbuat syirik,
Udah jelas adabnya kurang. Sebab apa? Masih menyekutukan Allah. Itu perbuatan yang sangat terlarang, dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Kita beruntung dilahirkan dan kemudian setelah dibesarkan, dan juga ada yang sudah besar atau dewasa, Allah memberikan kasih sayang. Kita dijadikan umat Rasul. Kemudian kita berusaha untuk jadi hamba Allah. Itu karena apa? Kasih sayang Allah. Supaya surga jangan kosong. Ya. Kalau neraka mah udah penuh, udah jelas. Ini surga jangan sampai kosong. Allah menurunkan para rasul dengan membawa kitab. Nih rasul terakhir aja Allah untuk mengisi surganya masih sedikit. Karena jumlah umat Islam di muka bumi ini dengan non-muslim lebih banyak non-muslimnya. Bahkan orang Islamnya sendiri apa bisa masuk surga semua? Belum tentu. Jadi masih kosong loh surga itu. Anda mau ngisi enggak? Soalnya ini udah penuh loh. Neraka itu penuh, sesak. Enggak percaya bahwa neraka udah penuh. Nanti kalau ada udah mati, baru tahu. Surga masih kosong. Subhanallah. Apalagi surga ada pintunya 10. Bukan hanya 1. Pintu yang 1 aja belum penuh, apalagi yang 9. Makanya dalam surat Waqiah itu jelas banget. Hanya sedikit penghuni surga. Mudah-mudahan kita ini calon penghuni surga. Kalau ingin jadi penghuni surga ya harus adil dan bijak. Dikembalikan lagi. Bisa nggak berbuat adil dan bijak? Kalau saya hanya mengajarkan tentang sidik dan amanah. Aduh, itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Nah, bahasa Indonesianya adalah adil dan bijak. Para alim ulama kitab luar biasa punya. Orang yang bijak itu bisa dipercaya. Tidak pernah menyalahi janji, mengingkari janji. Orang yang bijak. Niat selalu dilaksanakan. Sesuai dengan kemampuan. Apalagi udah ada nazar. Berhutang kepada Allah. Harus. Orang bijak. Kebijakan ini atau amanah ini tidak bisa direkayasa. Kenapa? Kalau kita sendiri belum adil kepada diri kita, kepada orang lain, dan juga kepada keadilan baru bisa dicapai apabila kita mempunyai manfaat baik buat diri kita maupun orang lain, itu orang adil. Kalau membuat mudarat pada celaka, apa itu namanya? Bukan manfaat tapi sebaliknya mudarat. Zalim, berbuat aniaya. Jadi jangan kita menzolimi diri kita sendiri. Jangan menganiaya diri kita sendiri. Apalagi orang lain. Adillah pada dirimu sendiri. Makanya
Perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Dengarkan dan perhatikan. Al-Quran itu yang mengatakan, bukan ustadz, ulama, kiai, bukan. Al-Quran Allah yang berfirman. Barang siapa manusia itu selalu mendengarkan dan memperhatikan, dia akan bisa berbuat adil. Ya. Rudi ngasih bisikan ke saya, Pak. Oh ya, oke. Kari ngantuk-ngantuk juga biarin. Jadi hukum-hukum yang ada dalam hidup dan kehidupan ini, Allah turunkan lebih dahulu itu 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Belum apa-apa kita sudah menyerah, ya Allah. Kalau aku berbuat dosa ampunilah, kata gitu ya. Kalau berbuat kesalahan maafkanlah. Jangan kau berikan pikul yang aku nggak sanggup memikulnya. Jangan kau beri beban yang aku nggak sanggup. Belum apa-apa udah pada menyerah ya. Itulah sifat manusia. Karena apa? Belum adil. Kalau udah adil, ringan, dijinjing, berat dipikul. Gampang. Orang berat dijinjing yang nggak akan kuat. Ringan dipikul, lenggang kangkung ya. Kenapa dibilang lenggang kangkung? Kok kangkung yang dijadikan ini? Hah? Bukan ubi ya? Atau apa? Bayam? Kok kangkung? Kenapa kangkung? Dia itu selamanya bisa dipanen. Dipetik, numbuh lagi dipetik. Kalau bayam dipetik mati. Ubi kalau dicabut ya mati, harus nanam lagi. Kalau kangkung enggak. Makanya itu di Jakarta ada kebun kangkung. Tidak pernah kekurangan kangkung orang Betawi. Makanya tukang jual gado-gado yang paling banyak sayur mayurnya adalah kangkung. Malah sekarang kangkung ada yang ditanam di tanah kering. Kangkung biasanya ditambah basah. Kalau ditanam tambah kering dicabut dengan akarnya. Kalau di tanah yang basah, dipotongin aja, numbuh lagi, nggak ada berhenti. Sampai ada keluar bunga itu kangkung. Zaman dulu bunga kangkung itu telah dilayukan. Bisa buat obat bisul supaya cepat pecah. Bukan telur kodok. Sebab nyari kodok bertelur susah. Dan harus ditunggu kawinnya kodoknya. Manusia dengan akalnya 1001 macam. Berusaha untuk berbuat adil pada dirinya. Jadi lenggang kangkung itu artinya berlenggang gak ada habis-habisnya. Terus jalan kemana aja gak berhenti-berhenti. Karena kayak kangkung dipatahin, nembuh lagi, tiap hari bisa dipanen. Dalam satu petak itu. Di sini dia ngambil. Kita ke ujung sana, di sebelah sana lagi yang kita tinggalkan. Udah numpuk lagi. Dalam satu hari itu. 4 tunas baru keluar. Saya sering ikut memperhatikan bagaimana tumbuhnya kangkung. Ternyata dalam satu hari 4 tunas daun keluar. Dalam 5 hari udah dipetik lagi. Nah kalau itu panjangnya kebun kangkung 1 kilometer. Bisa setinggi pohon tebu kali ya.
apalagi dikasih panangan, karena dia terus akan merambat. Anda kalau ingin hidupnya terakhir adalah sejahtera, capai dulu kebahagiaan. Sebelum bahagia, kemakmuran lebih dahulu. Untuk mendapatkan kemakmuran harus kita adil dan bijak. Orang yang adil dan bijak akan mendapatkan kemakmuran. Apabila disyukuri kemakmuran itu, akan mendapatkan kebahagiaan. Apabila disyukuri kebahagiaan itu, akan mendapatkan kesejahteraan. Ngomong mah gampang. Memulainya males. Dari mana ya mulainya? Ya Allah, pakai nasihat. Ya mulai dari diri sendiri. Udah lapar belum? Yang belum masih sedikit, yang banyaknya lapar. Udah jelas, yang nggak ada suaranya lapar. Orang makannya habis asar sebelum maghrib, ya lapar gini hari. Makanya sembari berangkat bawa bekal. Begitu jam 9, setengah 10, buru-buru pada diisi. Jadi pas sami nawa atau bener-bener jangan sembari megang perut. Lusat, keleset ya. Karena nunggu jatah. Berarti Anda belum adil. Jadi mulai malam Jumat yang akan datang, adil dulu. Orang adil itu pasti jujur. Ditanya lapar belum? Ya ngaku. Udah gitu, jangan diam aja. Ayo siapa mau bertanya? Ya. Dulu Pak. Allah dulu Pak. Karena sebelum Allah, kita hablum minan nas dulu. Diri sendiri dulu, kemudian kepada orang lain. Tidak akan kita bisa berbuat adil kepada Allah kalau pada diri sendiri belum adil. Tidak bisa juga kita adil kepada Allah kalau dengan manusia belum adil. Pertama pada diri sendiri lebih dahulu. Baru kepada orang lain. Terakhir baru dengan Allah. Jadi bukan dari diri sendiri kepada Allah baru orang lain, enggak. Sebab sebelum hablum Allah, hablum minan nas. Sebelum kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita harus nurut dulu kepada orang tua. Sesudah nurut kepada orang tua, kita mulai bersekolah belajar. Harus patuh pada guru. Ya. Begitu caranya. Iya. Kan pribadi dulu. Ya wajibnya memang. Ya. Kalau puasa makan ya bukan puasa. Ya kalau memang puasa harus nahan lapar dan haus. Kan malamnya sahur. Salah sendiri kalau kesiangannya nggak sahur, ya salah sendiri. Makanya nikmat yang berbulan puasa kumpul di sini. Pasti nggak pernah ketinggalan sahur. Iya. Yang jadi nggak ada alasan kalau bulan puasa yang sahur di sini lapar, nggak ada. Dan disitulah di dalam bulan puasa kita dididik untuk bijak. Bukan untuk adil, tapi bijak. Untuk bisa berbuat amal soleh.
Ayo, siapa lagi mau bertanya? Jadi kalau kita ini mau berpuasa sunnah, kalau kita adil dan bijak pada diri kita sendiri, seperti halnya di bulan suci Ramadan, makan malam dan sahur. Jangan hanya habis makan sebelum maghrib, kemudian sahur. Itu kita tidak adil dan tidak bijak. Makan malam boleh, kemudian nanti makan sahur. Sehingga sunnah kita diterima. Makanya sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggal tidak berdosa. Jadi kita harus lebih bijaksana. Karena dalam sunnah itu mungkin hanya sendirian. Di rumah kebetulan penghuni rumah ada 100 orang ya. Misalnya gitu. Kita sendiri yang puasa. Waduh. Jangan kata 103 orang aja. Godaannya luar biasa. Luar biasa. Dan pada umumnya kalau yang puasa sunnah, cobaan, godaan, tantangannya lebih berat daripada yang wajib. Karena yang wajib ada temennya. Kalau yang sunnah sendiri, kadang-kadang emosi nggak bisa ditahan. Sedikit saja. Padahal yang lupa kita nyalahin orang. Ini taruh di mana nih? Tadinya di sini. Lah dia sendiri yang mindahin ya. Dan masih lama, baru jam 4 atau setengah 5. Udah nanyain buat bukanya apa. Padahal sunnah. Ini karena apa? Godaannya sangat besar. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Setiap insan manusia tidak lepas dari keinginannya untuk bahagia. Baik lahir maupun batin. Untuk mencapai itu harus kita berusaha. Harus berikhtiar. Kalau ingin berhasil, tanamkan dahulu ke dalam diri kita kejujuran. Kalau sudah bisa jujur, pasti akan bisa berbuat adil. Tidak akan pernah menyakiti diri sendiri apa orang lain. Diri sendiri aja nggak disakiti, ya orang lain juga enggak. Menyakiti orang lain itu berarti dia sebetulnya sudah menyakiti dirinya sendiri. Kalau sudah kita bisa adil terhadap diri kita, kita dalam setiap perbuatan, ucapan, itu akan keluar kebijakan. Karena ucapan dan perbuatan itu adalah kebijakan. Adil sebagai subjeknya. Predikatnya adalah ucapan dan perbuatan. Kalau sudah bisa adil dan bijak pada dirinya maupun orang lain, jelas kepada Allah tidak ada hambatan sama sekali. Seperti misalnya dalam sholat. Takbir ya benar-benar takbir. Adil dan bijak kepada Allah. Mengucapkan takbir dengan tangannya diangkat begini. Bukan tangan segini. Bukan di dada. Atau tidak ngangkat tangan. Dia nggak adil dan bijak. Kepada orang saja. Pada atasan. Hormat. Kepada Allah. Dia nggak adil. Bijak dengan tertib. Angkat kedua belah tangan. Itu adil. Dan bijak kepada Allah. Bijaknya apa? Mengucap dengan benar. Allahu Akbar.
Itu bijaknya. Adilnya mengangkat tangan. Dicontohkan di dalam tawaf, baik itu umrah maupun haji. Dengan atas nama Allah. Bismillah. Wallahu akbar. Mau diangkat ya. Sebelah tangannya menghadapkan. Jadi dalam sholat saja Anda belum bisa bijak. Belum bisa adil. Ya tertolak. Benernya adilnya kata diri sendiri. Jadi banyak contoh. Terutama di dalam ibadah. Hablum minallahnya adil dan bijaksana ini. Harus benar-benar Anda buktikan. Kalau menyatakan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan hanya alhamdulillah. Kembali godok lagi. Berarti kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah enggak benar. Ucapan dengan perbuatan bertentangan. Ya. Masa alhamdulillah dengan godok? Dengan manggut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kufur nikmat namanya, bukan syukur nikmat. Ya ketemu aja tuh contoh-contoh. Perbaiki ibadah Anda. Itu adil. Tingkatkan ibadah Anda, bijak. Bukan tingkatkan itu naik di atas atap, bukan. Kalau yang Abdul katanya Pak, langit sebagai atap, bumi sebagai Subhanallah. Bab manusia ini selalu penasaran. Bukan penasaran, penasaran. Pena itu tulis. Saran itu keinginan. Selalu bertambah yang diinginkan. Enggak pernah berhenti sampai di situ. Udah upah segitu, bulan depan minta naik. Tahun depan minta gaji 13. Ya. Emang ada bulan ke-13? Enggak ada. Ini penasaran. Selalu ditulis keinginannya. Bertambah terus. Enggak ada pernah berhenti. Kenapa di dalam beribadah kok enggak pernah penasaran? Dalam keinginan ada penasaran, tapi dalam ibadah tidak ada penasaran. Udah benarkah ini ibadah? Diterima enggak ini ibadahku? Kan gitu ya. Istiqoroh. Nanti kalau diterima akan melihat satu pemandangan yang indah. Kalau jurang, tebing, apalagi liang lahat, nah benar-benar belum benar ibadahmu. Jadi kalau pengen tahu sudah benarkah ibadahku ya Allah? Istiqoroh. Enggak percaya buktikan deh. Pak, kalau saya bukan melihat tebing, jurang, atau taman bunga. Tapi lihat perempuan cantik itu. Nggak bakalan lihat begituan. Jangan penasaran aja. Akan diperlihatkannya itu adalah jurang, lembah. Atau apa yang mengerikan. Atau sebaliknya taman yang indah. Jadi kalau diperlihatkan taman yang indah, berarti ibadahmu minimal diterima. Salat aja kalau nggak percaya. Jangan takut. Untuk introspeksi diri, jadi jangan benar kata sendiri.
Saya sering melakukan, Tom. Benar. Kalau lihat jurang, buru-buru, di mana nih kesalahan saya? Introspeksi. Tapi kalau melihat taman yang jangan kemudian GR, Bapak. Buktikan sendiri kalau nggak percaya. Kemudian cepat Anda introspeksi diri. Bertanya, di mana ya kekurangan saya? Ini saya, ya itu. Kekurangannya Anda belum adil dan bijaksana. Jawabannya hanya itu. Jadi kalau masih sholatnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu kita menyebut Allah itu. Karena Allah Maha Kuasa. Maha Besar. Maha Agung. Kita nunduk Allah. Baru lurus. Sami Allahu liman. Tadinya saya ya Allahu Akbar begini aja. Kok kelihatan banyak sekali. Kayak sampah membusuk bangkai itu ada apa. Begitu mulai dirubah. Allah. Taman bunga dan buah luar biasa. Dan kalau tasawuf jangan dilihat telunjuk kita, jangan. Tetap kita lihat ke depan. Jangan dilihat tempat sajadah. Tempat sujud jangan. At-tahiyyatul mubarakat terus. Asyhadu an la ilaha. Jangan dilihat. Orang kita udah tahu telunjuk kita. Pada umumnya masih ngelihat telunjuk. Kebetulan ada bekas tinta. Wah, digini-gini padahal lagi tasyahud ya udah nggak bener lagi. Biar sopan dengan jempol. Enggak boleh. Apalagi Abdul lagi 5 jari-jarinya. Asyhadu an la ilaha. Enggak boleh. Udah aturannya seperti itu, lakukanlah. Itu namanya adil dan bijak. Hehe. Ayo, siapa mau bertanya? Soy, udah siap Soy? Jawabannya jauh banget di mana kan? Ayo, siapa mau bertanya? Enak di sini. Ya benar kata orang yang diramai. Gaji pol mangan oli. Gajinya berkurang sedikit pun. Upahnya. Dapat makan lagi, subhanallah. Itu harusnya seperti itu di mana. Dan barang siapa memberi makan orang yang thalabul ilmi, subhanallah, rezekinya nggak pernah terputus. Tidak akan pernah rugi dalam berusaha. Tidak akan pernah hilang uangnya. Apalagi diambil tuyul, enggak. Tuyulnya orang serumah dah. Akan selalu Allah tambahkan rezeki. Alangkah nikmatnya. Tapi berat untuk mengeluarkan itu. Padahal, subhanallah, jalan itu termasuk jihad fisabilillah. Amal Anda amal soleh, bukan amal kebajikan. Lain dengan kita nyumbang apapun. Kalah. Seperti kita memberi makan kepada orang yang tawaf atau sa'i. Baik dalam umrah maupun berhaji. Yang thalabul ilmi itu tingkatannya tinggi. Karena hukumnya wajib ain. Jadi jangan medit. Patungan deh.
Kalau udah nggak ada yang mau patungan, saya sendiri. Saya masih sanggup. Kan saya udah bilang, Arido ini ladang amal. Malah ayo beramal lah. Ya kelihatannya udah mulai pada lapar, nggak ada yang bersuara. Yuk. Baiklah. Sampai di sini dulu. Pada malam hari ini kita bertemu sembari kita belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabil khusus buat diri saya dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir serta para pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Untuk bisa mencapai derajat. Sehingga Allah tetap ridho kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.